Selamat pagi Ibu Reni dan Ibu Elvi. Beberapa waktu lalu kan Ibu Reni sebagai CGP dan Ibu Elvi sebagai guru dari rekan sejawat ya. Bu Reni sudah membimbing Bu Elvi untuk membuat FPP berdiferensiasi gitu ya. Nah, kemudian Bu Elvi sudah buat FPP, kemudian juga sudah dicek oleh Bu Reni, kemudian ibu-ibu berdua melakukan percakapan praobservasi gitu ya, karena kan tujuannya kita mau melakukan observasi pembelajaran nih di kelas, di mana Bu Elvi sebagai guru dan Bu Reni sebagai observer. Nah, setelah praobservasi sudah dilakukan, kemudian ibu-ibu sudah melakukan observasi juga. Nah, hari ini maka dilakukanlah percakapan pasca observasi ya. Nah, untuk itu bolehlah langsung dimulai untuk percakapan pasca observasinya dengan teknik coaching gitu ya Bu. Oke, silakan. Ya, baik Bu, terima kasih kepada Ibu PP saya yang telah berkenan hadir pada hari ini ketika kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi saya di sini sebagai CGP dan di sini ada Ibu Elvi Saragi yang akan menjadi rekan saya sebagai coaching saya pada hari ini. Baiklah, saya akan memulai percakapan pasca observasi saya bersama dengan rekan sejawat saya. Ya, bagaimana kabarnya pada hari ini Bu Elvi? Oke, kabar saya baik Bu. Dan kabar Ibu sendiri bagaimana? Iya, pada hari ini kabar saya juga sehat. Nah, jadi kan kemarin saya sudah melakukan supervisi nih di kelas Ibu nih. Jadi saya mau tanya nih, setelah saya melakukan supervisi kemarin di kelas Ibu, bagaimana perasaan Ibu pada saat saya melakukan supervisi? Dengan adanya supervisi akademik, saya merasa seperti mengajar, diawasi, dan dilihat. Saya senang karena saya dapat bertukar ilmu, menambah ilmu, dan mengetahui kekurangan saya, sehingga saya dapat memperbaiki strategi pembelajaran saya ke depan. Jadi, kalau saya boleh tahu, bisakah Ibu menceritakan kepada saya, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu itu sudah menyenangkan bagi anak Ibu? Menurut saya sih pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas tadi sudah cukup menarik, karena saya melihat tadi anak didik saya semangat, aktif, dan antusias sekali. Iya. Dengan Ibu melakukan pembelajaran kemarin di kelas Ibu, menurut Ibu ada nggak masalah yang muncul atau yang timbul dalam pembelajaran pada saat itu? Masalah yang muncul tadi ialah karena saya kurang mengkondisikan suasana kelas, sehingga kelas tadi agak riuh dan susunan bangku kurang tersusun rapi. Iya, jadi karena saya telah melakukan supervisi, saya ingin memberikan sedikit saran kepada Ibu dan kegiatan supervisi yang telah kita lakukan. Kalau saya melihat sih kegiatan pembelajaran di kelas itu sudah berjalan sangat cukup baik ya. Namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu pada proses pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Jadi kita sebagai guru sebaiknya memang kita harus mengetahui apa kebutuhan anak didik sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka agar hasil belajar mereka itu juga berjalan secara optimal. Oh, baiklah Bu, terima kasih atas sarannya. Iya Bu, jadi adakah yang ingin ditanyakan lagi? Iya Bu, saya ingin bertanya mengenai bagaimana mengetahui kebutuhan belajar siswa. Iya, jadi Bu Elvi, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa kita yang berbeda-beda di dalam kelas, kita dapat melakukan asesmen kegiatan usaha di awal. Baru bisa juga melakukan yaitu dengan mengadakan menggunakan angket ataupun kita melakukan wawancara. Kemudian lakukan observasi pada saat pembelajaran di kelas. Oh begitu ya Bu, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Ya Bu, sama-sama Bu. Semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa kita di kelas. Jadi terima kasih banyak Bu buat kerjasamanya dalam kegiatan supervisi ini. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih karena sudah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi ini. Ya, baik Bu, terima kasih. Mari kita tetap semangat. Dan Bu Elvi sudah melakukan percakapan pasca observasi kelas ya. Nah, jadi tadi dapat disimpulkan kalau Bu Reni dan
Ibu LT sudah melakukan refleksi ya. Jadi secara garis besar tadi Bu ini sudah bertanya ya kan, bagaimana pengalaman dari Bu LT mengajar di kelas. Kemudian topik dari percakapan dan catatannya tadi juga sudah jelas, beserta juga rencana tindak lanjutnya. Mudah-mudahan kegiatan supervisi ini bisa bermanfaat baik untuk Bu Eni maupun Ibu LT, sehingga ini bisa menjadi kebiasaan kita dan selalu bisa kita implementasikan di dalam kelas ya, begitu ya. Oke, terima kasih untuk kegiatan percakapan pasca observasi kelas pada hari ini. Terima kasih Bu Putri.